Kali ini gue kedatangan sebuah harddisk eksternal yang tampangnya itu ganteng parah dan memiliki segmentasi yang cukup spesial. Kira-kira harddisk apa? Kita bumper dulu. Selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin, dan buat yang belum tahu, ini adalah channel yang biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif yang biasanya meracuni para kaum-kaum produktif. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Setelah begitu lama gue nge-review alat-alat produksi, akhirnya kali ini gue dapet kesempatan buat nyobain sebuah produk teknologi yang gue rasa akan cukup menarik buat kita bahas. Jadi kali ini gue dapet kesempatan buat nyobain sebuah harddisk eksternal dari brand Western Digital dengan nama WD Black P10 Game Drive. Yap, dari namanya sebenarnya udah cukup jelas segmentasi utama dari harddisk ini, yaitu adalah untuk para gamer. Tapi buat kalian yang bukan gamer, kalian juga bisa mendapatkan benefit yang lebih dari harddisk ini. So, ikutin aja terus videonya sampai habis. Oke, yang gue cobain kali ini adalah versi yang berkapasitas 2 TB yang dijual resmi di Indonesia seharga 1,6 jutaan. Dan kalian juga punya opsi lain yang berkapasitas 4 TB yang dijual seharga 2,2 jutaan. Soal harga menurut gue masih cukup masuk akal dan gak terlalu jauh dari pasaran harddisk eksternal biasanya. Dan perlu diingat juga kalau ini memang memiliki performa yang di atas harddisk rata-rata. Pertama gue mau bahas fisiknya dulu, karena ini adalah harddisk untuk gaming. Dia memiliki penampilan fisik yang cukup unik dan menurut gue ini keren banget, asli. Tampangnya simpel berwarna hitam tapi memiliki karakter bentuk yang terlihat sangat gagah dan dibuat semakin keren dengan aksen tulisan berwarna putih yang stylenya tuh ala-ala hacker gitu. Bahkan perpaduan warna hitam dan teksnya ini mengingatkan gua sama game Watch Dogs yang emang ala-ala hacker juga. Nah, buat penggunaan sendiri, harddisk ini utamanya ditujukan untuk menyimpan game-game yang akan kalian mainkan. Makanya di namanya juga itu disebut dengan game drive. Dia kompatibel untuk game konsol seperti PS4 dan Xbox One dan juga kompatibel dengan PC. Nah, karena gue nggak punya konsol di sini, so gue akan tes untuk menyimpan game-game yang akan gue mainkan di PC atau laptop. Gue coba untuk install beberapa game dari launcher yang berbeda. Gue coba install game dari Steam, Origin, dan juga Battle.net. Dan semua directory gamenya itu gue arahkan ke si harddisk eksternal ini. Saat gue coba memainkan beberapa game yang tersimpan dari harddisk ini, gue nggak merasakan adanya penurunan performa yang signifikan. Semua game yang gue coba berjalan dengan lancar tanpa ada isu, dan satu-satunya kompromi yang gue rasakan adalah saat loading data ketika awal game dijalankan. Tapi itu wajar menurut gue, karena biasanya gue pakai SSD kalau nginstal di internal laptopnya, otomatis ada perbedaan speed antara SSD dan juga HDD atau hard disk. Tapi perlu diingat juga kalau ini termasuk hard disk high performance dengan speed maksimal 140 MB per second dan rata-rata stabil di 130-an MB per second. Karena rata-rata hard disk eksternal yang gue punya itu biasanya cuma stabil di 70-90 MB per second. So, menurut gue ini udah masuk high performance. Nah, setelah gamenya gue install di harddisk ini, gue bisa memainkannya di beberapa laptop atau PC berbeda yang memiliki launcher yang sama. Tinggal colok aja harddisknya, locate library gamenya, dan semuanya berjalan dengan lancar. Kalau soal performa FPS-nya sih bakal bergantung pada spek si PC atau laptopnya masing-masing ya. Harddisk ini juga memiliki passive cooling untuk menghandle suhunya, dan memang ketika gua gaming cukup lama, gua nggak merasakan adanya penurunan performa akibat suhu panas di harddisknya. Tapi memang setahu gua, load terbesar dari harddisk atau sistem storage itu biasanya ketika pertama kali launch gamenya. Harusnya selama permainan itu loadnya nggak terlalu berat. Dari segi gaming, menurut gue dia udah memenuhi ekspektasi. Kalian bisa bawa-bawa game kalian secara mobile untuk dimainkan di berbagai PC atau laptop berbeda. Dan karena dia hard disk, harganya pun masih cukup terjangkau untuk kapasitasnya yang cukup besar. Kalau kita bandingkan dengan SSD yang harganya jauh lebih mahal. Tapi secara performa juga menurut gue memang sweet spot, karena ini adalah hard disk high performance juga, dimana performa kecepatan read to write-nya itu di atas rata-rata hard disk pada umumnya. Nah, di luar dari penggunaan gaming, bagaimanapun ini adalah sebuah hard disk eksternal, dan dia juga bisa digunakan untuk storage aset digital kalau misalkan kalian adalah kaum-kaum produktif. Bahkan gue sendiri makainya sekalian buat nyimpen-nyimpen game dan juga backup project dari Adobe Premiere.
Ya pokoknya begitulah ya bacanya, dan semua lancar-lancar aja. Bahkan ada benefit juga karena speednya lebih kenceng dari hard disk eksternal yang biasa gue pakai. So backup digital aset juga lebih cepet, yang somehow cukup membuat workflow gue lebih efektif. So bagaimana kesimpulan gue? Menurut gue ini adalah produk yang cukup menarik untuk kalian pertimbangkan. Dia memiliki performa yang cukup tinggi di harga yang masih cukup terjangkau. Jadi buat kalian yang mungkin tadinya ngelirik SSD tapi budgetnya sangat terbatas, mungkin hard disk ini bisa jadi solusi buat kalian. Untuk fungsi utamanya yaitu menyimpan game-game yang akan kalian mainkan, juga dia berfungsi dengan sangat baik. So dengan kapasitas besar kalian bisa menyimpan cukup banyak game di hard disk ini dan memisahkannya dari drive utama laptop atau PC kalian biar bisa dimainin di mana-mana. Oke, paling segitu aja untuk review kali ini seputar hard disk WD Black P10 Game Drive. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Dan kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.